Apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang itu kok. menurut Tapi kalau itu mau menurut saya nggak dirangkul, tepat. Bang Silvester, Anda enggak, jangan, itu Anda kan Anda kalau pendukung seperti Ganjar, Anda ini harus siapapun ngomong yang gitu. kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Saya Logika Anda netral rusak, tau sebagai nggak, anak Silvester? merah putih. Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Enggak, ini bicara kepakan, saya bilang komentar. Bagaimana Anda kalau menjawab orang itu? bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Ya kan? Coba bayangkan, saya orang yang independen. Apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang itu kok. menurut Tapi kalau itu mau menurut saya dirangkul, nggak tepat. Bang Silvester, Anda enggak, jangan, gini. nggak. Anda kan orang pendukung Anda Ganjar, saya tahu itu. Jadi gini, Anda jangan Ini kita balik menggunakan ke- logika argumen. itu Anda kan Anda kalau pendukung seperti Ganjar, Anda ini harus siapapun ngomong yang gitu. kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Saya Logika Anda netral rusak, tau sebagai nggak, anak Silvester? merah putih loh, Bang. Nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Itu Logika Anda itu rusak. urusan Abang. Hak Abang nggak usah. Anda uji Ini. argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa yang kita? boleh Kalau bersuara kita cuma diadu domba 58% gimana? dari suara Kalau- pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama bertambah. besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Loh, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak merah putih, saya Anda nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, tapi kan kesamaan latar belakang orang bikin dalam itu kan menolak nggak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, fakta memang secara salah konstitusional. secara Kita sepakat tentang ketatanegaraan poin kita itu. salah. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Silvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, ngomong udah nggak begini. nyambung lagi. Tapi Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Soto Audrey. sebagai pengamat, Bang Silvester. Saya Audrey. dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan Nggak bagian nyambung, nggak dari nyambung. resiko Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah Anda- disuarakan Anda oleh Mas nggak Soto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Silvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, Dan alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarto itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? Ya, ya, silakan. Kalau Kecuali Silvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita sepakat, ini, kita rapat. Silvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Paham, Anda nggak Pak nyambung. Prabowo, tadi belum Kita ada bicara di sini, kita uji saja apakah Oke. argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Kita uji Pak Yunarto. Kita yang uji, terhormat, tapi ya. Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah Oke. pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. singkat Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Silvester dan juga Mas Soto. Tapi Ya, Bang Silvester dulu. kita Kalau uji begitu, sama-sama. bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, Udah jadi bola liar. isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diredam? saya Mas simpel. Soto? Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah Oke. juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Oke, intinya Kalau kerja itu ya? dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Oke. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak
berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya, dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang Pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Silverster tadi. Bang Silvester. Hal-hal gini nih Audrey nih, Anda ini yang bikin ya? yang tidak ada menjadi ada karena budaya menjilat tadi. Janganlah, gitu. Ada ngomong aja. Pak Prabowo itu mandiri, tidak dicawe-cawe. Nah, kita kembali ke tema hari ini, Bang. Kita balik ke tema hari ini. Jadi intinya gini, kalau saya sebagai anak bangsa merah putih, ayo para purnawirawan kita duduk. Mana poin-poin ini yang bisa untuk membangun Jadi bangsa, perlu ada bermanfaat ketemu buat bersama, Bang Silvester. Oh iya, mau. Yang kemarin belum cukup berarti. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama ya kan mendukung agar mengusut koruptor dan undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini disahkan. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama turun ke sawah bersama Panglima TNI, Kasat untuk masalah pengairan, pupuk dengan Pak Prabowo agar kita bisa swasembada pangan, swasembada kedaulatan di bidang pangan, energi dan air. Itu yang kita inginkan. Mari sama-sama kita membangun bangsa. Jangan bikin kegaduhan gitu loh. Perlu duduk bersama nggak sih, Mas Toto tadi dikatakan Bang Ya Silvester? perlu, nggak ada masalah, perlu. Mas Toto? Kita Ya bagaimana pinginkan. mau duduk bersama kalau kemudian orang baru berkomentar lalu dikatakan kalah pemilu. Itu menurut saya yang seharusnya kita lepaskan. Uji argumentasinya. Mau dia senior, mau dia militer atau sipil, kalau argumentasinya tidak kuat kita duduk bersama. Tapi jangan duduk bersama dengan sudah menempatkan Anda berbeda dengan saya karena Anda kalah dengan Pilpres. Saya meyakini sekali Pak Prabowo tidak punya pemikiran seperti itu. Karena Pak Prabowo bahkan mendatangi orang yang kalah Pilpres. Pak Prabowo berusaha untuk merangkul. Berbeda dengan para pendukungnya, sebagian pendukungnya, seperti yang juga tadi disampaikan dalam argumentasi Bang Silverster. Kalau kesamaan sikap dengan Pak Prabowo yang dilakukan oleh para pendukungnya, saya meyakini kok kegelisahan itu tidak akan muncul. Isu matahari kembar tidak akan muncul. Isu mengenai cawe-cawe juga tidak akan muncul. Jadi mulailah dari sikap sebagai seorang pendukung seperti yang sudah dicontohkan oleh Prabowo sendiri. Ada celah-celah yang bisa dilakukan. Bukan saat ini aja saya mengatakan itu. Sebelum Gibran dilantik pun saya sudah mengatakan, dan bahkan kita datang ke Dewan Perwakilan Daerah untuk mengatakan jangan dilantik karena dia ada persoalan-persoalan yang membuat dia sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kita mau datang juga ke fraksi yang so-called oposisi, yaitu fraksi PDIP. Unfortunately sudah janji tapi ternyata tidak dipenuhi, akhirnya kita tidak bisa datang. Dan ini bukan kaitan, kalau misalnya komentar-komentar, ini kaitan sakit hati dan lain sebagainya. Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Enggak, ini bicara kepakan, saya bilang komentar. Bagaimana Anda kalau menjawab orang itu? bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Ya kan? Coba bayangkan, saya orang yang independen, ya kan? Bisa ngomong apa aja. Satu Bisa aja senyum. yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan kemudian Sianipar, Iya. maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Nah, saya harap bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat. Makanya seorang Refli Harun bebas ngomong di Rakyat Bersuara. Kita kembali saat